Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizal Wijaya. I'm from Accounting 23. Welcome to my presentation on customer behavior and market research in entrepreneurship. In this presentation, I'm going to discuss how understanding customer behavior and conducting effective market research can help entrepreneur create product that truly meet customer needs. Customer behavior tell us why people buy, how they buy, and what influence their decision. Will market research help you find the right strategies to reach them. So let's begin exploring how these two important concepts work together to build a success business. Jadi di dalam konten kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku pelanggan dan riset pasar dalam kewirausahaan. Di sini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memahami perilaku pelanggan dan tren riset pasar pada tahun 2025 dan selanjutnya. Pada bagian 1 kita akan memahami perilaku pelanggan. Dalam perilaku pelanggan ada beberapa poin penting. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis. Dalam kolom usia, kita akan memahami tentang pola apa target usia yang akan kita raih. Misalnya, milenial cenderung memilih produk berbasis teknologi, sementara lansia lebih memprioritaskan kualitas dan kebutuhan spesifiknya. Dalam jenis kelamin misalnya untuk jenis kelamin wanita biasanya akan memilih produk-produk untuk kecantikan ataupun makanan yang mereka sukai, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan juga lelaki memilihnya, cuma lebih banyak didominasi oleh kelompok perempuan, sedangkan dengan kelompok laki-laki biasanya memilih target seperti otomotif ataupun game. Dalam poin yang ketiga ada pendapatan. Pelanggan dengan pendapatan tinggi biasanya berorientasi pada merek premium, sementara pelanggan dengan pendapatan rendah lebih mencari nilai yang lebih rendah ataupun terjangkau. Yang terakhir ada lokasi geografis. Preferensi regional mencerminkan budaya lokal atau seperti konsumsi makanan tradisional ataupun daerah-daerah tertentu. Pola perilaku dan preferensi. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan ini dilakukan oleh customer ataupun pelanggan untuk mencari kebutuhan yang mereka butuhkan seperti makanan, sandang, dan papan. Yang kedua ada nilai. Orang cenderung membeli produk yang selaras dengan nilai pribadi mereka seperti produk ramah lingkungan ataupun untuk individu yang mendukung keberlanjutan. Yang ketiga ada prioritas. Pelanggan sering lebih memprioritaskan harga, kualitas, ataupun fitur tertentu untuk keputusan pembelian mereka. Dan terakhir adalah kepercayaan merek. Merek tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu yang akan dipertimbangkan pelanggan untuk membeli suatu produk. Seperti contohnya adalah merek Starbucks dan Fore. Tergantung pada budget yang dimiliki pelanggan, biasanya pelanggan yang memiliki budget yang lebih tinggi akan memilih Starbucks menjadi produk yang mereka akan beli, sedangkan pelanggan yang memiliki budget menengah ke bawah biasanya akan membeli Fore untuk pilihannya. Selanjutnya adalah pentingnya data real time. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggan pada masa-masa tertentu dibutuhkan data yang sesuai dengan waktu yang akan kita buat ataupun launching produk yang akan kita buat nantinya. Yang pertama adalah perubahan ekspektasi. Kita harus memprediksi apakah ekspektasi pelanggan terhadap produk dengan kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Data real time ini memungkinkan bisnis untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, seperti tren baru yang muncul. Contoh dari tren ekspektasi sendiri seperti pada masanya adalah makanan yang kromboloni.
Ada kromboloni yang memenuhi ekspektasi pelanggan seperti rasa, bentuk, dan kualitasnya, tetapi juga ada kromboloni yang tidak memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga mereka tidak bisa bersaing di pasar. Yang kedua dalam data real time adalah penyesuaian cepat. Dengan wawasan langsung, perusahaan dapat segera menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar tetap relevan bagi pelanggan. Yang ketiga ada prediksi perilaku. Analisis data real time dapat membantu menilai pola pembelian di masa depan seperti tren musiman ataupun ketertarikan pada produk inovatif. Contoh dalam prediksi perilaku ini kita tarik seperti tren peliharaan. Ada orang-orang yang memelihara seperti ikan cupang pada periode-periode tertentu, dan juga ada seperti barang-barang musiman seperti misalnya saat panas mereka akan menjual es, dan saat dingin mereka akan menjual makanan atau minuman yang lebih hangat. Selanjutnya ada integrasi teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan data mining mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat sehingga lebih mendalam kepada tujuan pelanggan ataupun kepada keinginan pelanggan. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu tren riset pasar untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Personalisasi dan wawasan yang disesuaikan. Seperti fokus pelanggan, wawasan yang fokus pada perilaku konsumen ataupun individu tertentu memungkinkan produk dan layanan lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat ini dan akan lebih menjangkau pasar lebih dalam. Yang kedua ada laporan custom. Pengguna semakin menginginkan hasil riset pasar yang spesifik untuk segmen pasar mereka, membantu menyusun strategi yang relevan dan target audiens yang lebih terperinci. Yang terakhir ada adaptasi regional. Analisis lokal memberikan perspektif unik tentang pelanggan di lokasi tertentu, mendukung keputusan strategis dan lebih akurat. Contoh dari adaptasi regional sendiri seperti kita ketahui pada produk Indomie, mereka memberikan topping ataupun saus pada produk mereka di daerah-daerah Sumatera, dan mereka tidak memberikan saus pada daerah-daerah seperti Kalimantan yang lebih menyukai rasa manis pada kecap, sehingga mereka tidak menambahkan topping saus pada produk Indomie mereka. Transformasi digital dalam riset pasar. Survei berbasis seluler. Survei yang dapat diakses melalui perangkat seluler meningkatkan tingkat partisipasi pelanggan dalam mengisi kuesioner, terutama di kalangan pengguna muda. Responden dapat memberikan jawaban yang lebih fleksibel dan sesuai waktu pada tren-tren tertentu. Survei berbasis seluler biasanya digunakan pada produk-produk yang akan launching ongoing agar mereka bisa memenuhi ekspektasi pelanggan tentang produk mereka yang akan mereka buat nantinya. Yang kedua adalah mendengarkan media sosial. Monitoring percakapan pelanggan di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan insight yang penting terhadap opini publik dan tren-tren baru agar produk yang akan nantinya dibuat lebih bisa masuk dan digunakan pelanggan dengan lebih baik lagi, sehingga fungsi dari produk tersebut dapat digunakan secara maksimal. Yang terakhir ada kelompok fokus daring, diskusi melalui video call ataupun platform online untuk mengumpulkan data-data apa saja yang dibutuhkan pelanggan untuk memahami preferensi pelanggan dengan lebih mudah tanpa batas geografisnya. Ada juga AI dan pembelajaran mesin dalam riset pasar. Dalam entrepreneur ataupun kewirausahaan, riset pasar sangat penting dalam menentukan objek ataupun
langkah selanjutnya dalam menentukan produk ataupun peluang yang akan didapatkan oleh seseorang menghasilkan produk tersebut. Yang pertama itu ada analisis sentimen. AI ataupun robot yang telah digunakan untuk menganalisis emosi dan ulasan-ulasan komentar dalam suatu produk nantinya bisa menjangkau lebih banyak audiens untuk mengidentifikasi rasa puas, kecewa ataupun netral terhadap suatu layanan ataupun produk yang akan disegera dikeluarkan ataupun nantinya akan dibuat. Tren prediktif. Pembelajaran mesin menggunakan data historis untuk memprediksi pola pembelian dan tren pasar di masa depan memungkinkan perencanaan yang proaktif. Ini bertujuan untuk menganalisis tren lebih dalam sehingga tujuan yang telah dituju tidak meleset pada garisnya. Yang terakhir adalah penemuan peluang. Kita bisa menemukan kelebihan produk kita dibandingkan produk lain menggunakan AI untuk menemukan celah pasar dan area pertumbuhan baru sehingga produk kita memiliki karakteristik yang berbeda dari produk-produk lainnya yang sejenis. Sehingga kita bisa menempati celah-celah pasar untuk melakukan produksi produknya dengan inovasi-inovasi maupun metode riset tradisional. To conclude, understanding customer behavior and conducting market research are essential skills for every entrepreneur. By knowing our customer needs, preference, and motivation, we can design better product, improve marketing strategies, and ensure long-term business success. Thank you very much for watching my presentation. Once again, I am Rizal Wijaya, and I hope this topic inspire all of to become more innovative and customer orientation entrepreneur. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.